Puji Tuhan, pada hari ini kita masih bisa bertemu untuk melaksanakan ibadah hari Minggu, pelayanan anak GPIB Immanuel. Nah, sebelumnya kakak mau nanya, kalian sudah pada mandi? Kalian sudah pada sarapan? Untuk adik-adik yang masih TK dan juga batita, tadi sudah diminum belum susunya? Nah, kalau sudah semuanya, berarti sudah siap untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dan juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, kita jangan lupa mempersiapkan Alkitab kita juga ya. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita mau saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penjagaan serta penyertaan yang Tuhan berikan kepada kakak-kakak layan, juga kepada adik-adik di sini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, juga kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Berkati adik-adik di sini, biarlah mereka bisa fokus mendengarkan dan juga fokus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan terambil dari Mazmur 116 ayat 1-5. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengar suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedudukan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50. Dibuka Alkitabnya, Kejadian 31 ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Kalau sudah dibuka Alkitabnya tetap terbuka. Kita lipat tangan, tutup mata, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan,
supaya kami bisa duduk tenang, duduk manis mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh kami dengar dengan baik dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia mendengar. Amin. Tian 31 ayat 43 sampai 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaitkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Adik-adik, cerita kita minggu hari ini tentang seorang yang bernama Yakub dan seorang lagi yang bernama Laban. Yakub mempunyai 2 orang istri, yaitu Lea dan Rahel. Nah, adik-adik, Yakub bekerja untuk Laban selama 20 tahun lamanya. Nah, semenjak Yakub bekerja kepada Laban, ia diberi upah oleh Laban. Hingga suatu saat Laban memberinya hewan-hewan ternak miliknya. Tapi adik-adik, ketika Laban memberikan hewan ternak miliknya, anak-anak Laban merasa kalau Yakub sudah mengambil harta milik orang tua mereka. Padahal enggak, karena Yakub diberi oleh Laban, bukan Yakub pengambil hewan-hewan milik Laban ya adik-adik ya. Nah, suatu ketika Tuhan berfirman kepada Yakub. Tuhan menyuruh Yakub untuk pulang ke kampung halamannya. Tuhan menyuruh Yakub untuk pulang ke tempat ayahnya. Ada yang masih ingat siapa ayahnya Yakub? Ya, ayah Yakub bernama Ishak. Nah, adik-adik, Tuhan menyuruh Yakub untuk pergi ke kampung halamannya. Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Yakub. Hingga Yakub pergi ke kampung halamannya, ia menyiapkan anak-anaknya, istri-istrinya, dan semua hewan-hewan ternak miliknya yang sudah diberikan oleh Laban. Lalu mereka pergi. Tapi Yakub pergi tidak bilang-bilang sama Laban. Yakub pergi diam-diam. Dia pergi diam-diam, dia nggak bilang-bilang sama Laban. Kenapa ya Yakub perginya diam-diam? Kenapa Yakub gak bilang-bilang ya perginya? Ternyata dulu Yakub sudah pernah mengutarakan keinginannya untuk dia pulang ke kampung halamannya, untuk dia pulang ke tempat ayahnya. Tapi Laban tidak memberi izin. Laban justru memberikan hewan ternak miliknya untuk diberi kepada Yakub. Kenapa? Karena Laban tidak mau Yakub pergi meninggalkannya. Laban mau Yakub tetap bekerja untuknya. Waduh, Laban egois sekali ya.
Laban juga nggak mau kalau anak-anaknya dibawa oleh Yakub. Laban nggak mau kalau cucu-cucunya dibawa oleh Yakub pulang ke kampung halamannya. Yakub pada saat itu diberi hewan-hewan ternak miliknya ketika Yakub meminta untuk pergi pulang ke kampung halamannya. Tapi karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan akan memberkati Yakub, maka Yakub dengan berani pulang ke kampung halamannya membawa anak-anak dan istri-istrinya serta semua hewan ternak miliknya. Hingga pada hari yang ketiga barulah Laban tahu kalau Yakub dan anak-anaknya dan cucu-cucunya dan hewan-hewan ternak miliknya sudah tidak ada di sana. Mereka sudah pergi. Pada saat itu adik-adik Laban marah sekali. Laban sangat marah. Hingga pada suatu saat Laban tertidur, Tuhan datang kepada Laban. Tuhan berfirman kepada Laban melalui mimpinya. Tuhan bilang sama Laban, "Laban, jangan sekali-sekali kamu mengatai Yakub," kata Tuhan kepada Laban. Nah, adik-adik, akhirnya Laban mengejar Yakub. Laban mengejar Yakub hingga sampai ke sebuah pegunungan yang disebut Pegunungan Gilead. Di sana pada saat itu Yakub beserta anak-anaknya dan istrinya sedang mendirikan tenda di sana. Yakub dan Laban akhirnya bertemu. Nah, pada saat itu mereka bertengkar. Nah, adik-adik, kenapa mereka bertengkar? Ya, karena Laban marah kenapa Yakub perginya diam-diam tidak bilang-bilang sama Laban. Dan Yakub membawa anak-anaknya dan istri-istrinya, makanya Laban sangat marah. Tapi ada hal lain yang membuat Laban makin marah lagi. Kenapa? Karena Laban mengira Yakub mencuri terafim miliknya. Padahal bukan Yakub adik-adik yang mencuri terafim miliknya. Yang mencuri terafim milik Laban itu adalah anak Laban sendiri yang bernama Rahel. Nah, adik-adik, mereka bertengkar. Tapi Laban ingat kalau Tuhan sudah datang kepadanya melalui mimpi bahwa dia tidak boleh mengatai Yakub. Maka akhirnya Laban dan Yakub membuat perjanjian. Nah, mereka mengumpulkan batu yang ada di situ, mereka membuat tugu, dan tugu itu disebut Mispah. Nah, perjanjian itu adalah perjanjian antara Yakub dan Laban, dan Tuhan menjadi saksi atas perjanjian mereka itu. Setelah itu, Yakub mempersembahkan korban sembelihan, lalu mereka makan bersama. Yakub, anak-anaknya, Laban, dan semua yang ada di situ mereka makan bersama. Setelah itu, Yakub meneruskan perjalanannya pulang ke kampung halamannya, ke tempat ayahnya Ishak. Dan Laban pun pulang ke rumahnya setelah ia mencium anak-anaknya dan mencium cucu-cucunya. Nah, adik-adik, dari cerita Laban dan Yakub, Tuhan Yesus mau ingatkan kita untuk tidak boleh bersikap egois, tidak boleh mau menang sendiri. Tidak boleh kita senang, tapi orang lain merasa susah, orang lain merasa sedih. Nah, adik-adik, kakak kasih contoh. Misalnya kamu punya mainan. Mainannya dipakai sama adik untuk main-main. Nah, adik atau kakak lah. Nah, pada saat itu kamu juga pengen mainan kamu itu. Tapi cara ngambilnya, rampas. Oh, nggak boleh.
Kenapa? Kalau mainannya dirampas, nanti adik bisa nangis. Kita berarti mau menang sendiri. Caranya main sama-sama sama adiknya. Ajak adiknya main sama-sama, adik atau kakaknya main sama-sama. Nah, kalau udah main sama-sama kan adiknya senang, kamu senang, mama papa juga pasti senang karena mainnya main bersama-sama. Dan Tuhan Yesus juga pasti sangat senang kalau anak-anaknya mau saling menyayangi, tidak bersikap egois seperti Laban tadi, tidak mau menang sendiri hingga dia tidak mau memberi izin Yakub untuk pulang ke kampung halamannya, tapi ia malah memberi Yakub hewan ternak miliknya supaya Yakub enggak pergi kemana-mana, supaya Yakub tetap bekerja untuknya. Adik-adik, pada saat ini kita harus belajar dari rumah. Kita harus beribadah juga dari rumah. Semuanya kita lakukan di rumah karena lagi ada virus corona. Ya, betul. Karena lagi ada virus corona, jadi semua kegiatan kita lakukan di rumah. Kita nggak boleh egois adik-adik, nggak boleh ngotot mau pergi jalan ke mall. Nggak boleh ngotot mau pergi jalan ke time zone. Nggak boleh ngotot mau pergi jalan ke kemana lagi? Amazon. Nggak boleh ya. Nanti nangis minta sama mamanya merengek mau jalan ke mall. Nggak boleh. Itu namanya kita egois. Kenapa? Karena kita harus mementingkan kesehatan orang-orang yang ada di rumah kita juga. Kalau kita keluar rumah, kalau kita main sama teman-teman di luar rumah, nanti kita bisa kena virus corona. Dan kalau kita sudah kena, satu rumah juga bisa kena. Jadi kita harus tetap tinggal di rumah. Nggak boleh egois, minta sama mama untuk pergi keluar rumah. Sabar aja menunggu di rumah, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menjaga dan memelihara kita. Adik-adik, kalau kita bersikap seperti itu, kita tidak bersikap egois, kita saling sayang menyayangi satu dan yang lain, menyayangi teman-teman tanpa pilih-pilih, menyayangi papa dan mama dan semua orang, Tuhan Yesus sayang loh sama kita. Tuhan Yesus senang loh. Kita berarti sudah membahagiakan hati mama dan papa, terlebih-lebih hati Tuhan Yesus. Ya, kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus juga pasti sayang sama kita. Kakak mau disayang Tuhan Yesus? Adik-adik di rumah juga pasti mau kan disayang sama Tuhan Yesus? Kalau mau disayang Tuhan Yesus, harus berbuat yang baik. Tidak egois, tidak mau menang sendiri, tapi harus saling menyayangi, harus saling mengasihi orang lain, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi papa dan mama, dan mengasihi semua orang. Nah, adik-adik, demikian cerita kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini menghias gambar yang bertuliskan "Saya tidak egois". Belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Kakak ada contohnya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah ditulis tulisan seperti itu, boleh diwarnain dengan pensil warna atau krayon. Dan setelah itu ditambah lagi dengan potongan-potongan origami, atau dengan manik-manik, atau dengan apa saja yang adik-adik anggap itu baik. Setelah selesai, nanti kakak mau adik-adik foto dengan hasil karyanya ya. Nanti fotonya boleh dikirim ke grup WA Pelkat PA GPIB Immanuel, atau bisa dikirim ke sosmed kakak-kakak layan semuanya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan isi dari firman-Mu yang telah dibawakan oleh Kakak Layan. Biarlah apa yang disampaikan dapat kami lakukan di kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami berdoa untuk adik-adik kami di dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, dan dapat semangat dalam melakukan aktivitas mereka setiap hari Tuhan. Begitu juga dengan belajar di rumah, kiranya Engkau selalu memberi semangat untuk adik-adik kami tetap semangat dalam belajar dan semangat untuk menggapai cita-cita mereka. Bapak, kami berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami, biarlah Engkau selalu memberi kesehatan kepada mereka agar mereka dapat membimbing adik-adik kami sesuai dan seturut kehendak-Mu. Biarlah kiranya kami serahkan semuanya, orang tua dari adik-adik kami, begitu juga adik-adik kami, di dalam tangan Masihan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu, dimanapun gereja-gereja-Mu berada. Biarlah gereja-gereja-Mu dapat bertumbuh, walaupun di situasi saat ini kami masih beribadah di rumah. Biarlah kami, anak-anak-Mu, tetap mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah. Berkati juga gereja kami GPIB Immanuel Medan ya Tuhan. Berkati Pak Pendeta, berkati majelis-majelis yang bertugas dalam melayani. Biarlah mereka selalu Kau beri kekuatan, kesehatan agar dapat melayani dan tetap memuji dan memuliakan Nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di situasi pandemi saat ini Tuhan, dalam kondisi new normal. Biarlah kiranya apa yang diperbuat oleh pemerintah itu juga dari tangan-Mu juga ya Tuhan. Biarlah kiranya masyarakat Indonesia juga dapat mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Tuhan, berkati Pak Presiden, menteri-menteri yang bertugas dalam menjalani pemerintahan ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau turut campur tangan pada mereka, agar mereka juga dapat melaksanakan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dalam hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini. Semoga berguna untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bermacam-macam ada di seluruh dunia, ada yang seumur rambut dan putih kulitnya, yang hitam ataupun merah putih pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah sampai di akhir ibadah hari ini.
Tuhan, kiranya apa yang didengar oleh adik-adik tadi bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati aktivitas mereka Tuhan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan sepanjang 1 minggu ke depan. Jaga sertai mereka selalu dalam aktivitas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh berkati kami.